Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dava Diolhak, merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Milan Nusantara. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai mata kuliah Pancasila, yaitu mengenai materi pengentasan kemiskinan demi pembangunan berkelanjutan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Berikut merupakan latar belakang sejarah. Seperti kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan menjadi tantangan global yang kompleks dan menjadi masih permasalahan utama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya pun sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari terbatasnya akses terhadap pendidikan yang layak, kemudian rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, hingga menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, permasalahan ini menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya yaitu tujuan pertama, yaitu dari Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Kemudian rumusan masalahnya ada 3, yaitu apa sih yang menyebab kemiskinan itu ditemukan di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana karakteristik setiap wilayah seperti kondisi sosial, ekonomi, geografis yang mempengaruhi penyebab kemiskinan serta pendekatan solusi yang dapat diterapkan. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu langkah-langkah konkret apa yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan lokal. Dan berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa yang menjadi penyebab utama kemiskinan ditemukan di wilayah-wilayah tersebut itu adalah yang pertama, keterbatasan akses pendidikan dan juga lapangan kerja. Banyak anak-anak dari keluarga miskin itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan faktor ekonomi. Sehingga hal tersebut berimpak kepada kurangnya keterampilan yang akan berdampak pula pada kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Kemudian penyebab yang kedua yaitu minimnya infrastruktur dasar. Akses yang terbatas terhadap jalan, listrik, serta air bersih, terutama di daerah terpencil, ini menghambat terhadap produktivitas dan juga peluang ekonomi. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu adanya ketimpangan distribusi aset dan modal. Kepemilikan tanah dan modal hanya didominasi oleh segelintir orang, sementara masyarakat kecil itu hanya pekerja tanpa adanya jaminan pendapatan yang stabil. Kemudian hasil temuan yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana karakteristik setiap wilayah seperti kondisi ekonomi, sosial, geografis yang mempengaruhi penyebab kemiskinan serta pendekatan solusi yang dapat diterapkan. Kebijakan pengentasan kemiskinan ini sering kali mengabaikan konteks lokal, padahal karakter geografis dan sosial budaya ini sangat mempengaruhi penyebab dan bentuk kemiskinan di suatu wilayah. Di daerah terpencil, akses terhadap layanan dasar menjadi kendala utama, sedangkan di kota besar, kemiskinan lebih dipicu oleh urbanisasi tanpa keterampilan memadai. Dan wilayah agraris ini menghadapi risiko ekonomi musiman, sementara masyarakat adat kerap kesulitan menyesuaikan diri dengan program pemerintah. Oleh karena itu, setiap daerah itu memerlukan pendekatan yang spesifik, karena hal ini tidak bisa disamaratakan. Kemudian solusi apa sih yang ditawarkan dalam menghadapi kemiskinan di wilayah tersebut? Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Fokusnya adalah pada pendidikan dasar dan juga vokasional. Dengan guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, dan akses yang merata, hal ini akan mengakibatkan kualitas pendidikan yang akan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan ekonomi lokal. Mendorong usaha berbasis potensi wilayah seperti industri olahan hasil laut di pesisir, kemudian koperasi tani yang ada di daerah pertanian. Kemudian solusi yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur dasar yang relevan, seperti halnya memprioritaskan jalan, jembatan, dan konektivitas digital sesuai kebutuhan lokal, bukan hanya proyek besar yang dampaknya itu tidak berefek secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu perlindungan sosial yang responsif dan tepat sasaran, dan program bantuan seperti halnya subsidi atau bantuan tunai harus berbasis data real time, bukan hanya sekedar administratif seperti KTP dan NIK. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas dan transparansi anggaran. Karena hal ini harus mengakibatkan atau melibatkan warga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan juga memberikan ruang untuk memberikan inovasi lokal. Berdasarkan materi-materi tersebut bahwa disimpulkan kemiskinan di berbagai wilayah
tidak terjadi secara beragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti halnya rendahnya tingkat pendidikan, pola pikir masyarakat yang belum berorientasi pada kemajuan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kurangnya infrastruktur pendukung. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus tanpa upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu kunci utama dalam mengatasi masalah ini adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Generasi muda yang terdidik dan terampil memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan perubahan positif bagi diri sendiri dan juga komunitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan refleksi diri. Yang pertama yaitu pemahaman dalam mengenai akar terkait dengan kemiskinan, bahwa kemiskinan itu tidak hanya sekedar masalah individu, tetapi ketidakadilan sistemik seperti keterbatasan pendidikan, pekerjaan, infrastruktur, dan ketimpangan aset. Kemudian kesadaran masyarakat sering melihat kemiskinan secara dangkal tanpa memahami kompleksitasnya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab pribadi dan juga kesadaran sosial, merasa bertanggung jawab moral dan tidak bersikap apatis terhadap isu kemiskinan. Kemudian yang terakhir yaitu solusi kolaboratif dan juga inklusif, bahwa ketika ada perubahan sosial itu bisa terjadi melalui niat, empati, dan juga tindakan nyata sekecil apapun itu kontribusinya. Dan penutup terakhir dari saya yaitu ada kata-kata dari Nelson Mandela yaitu as long as poverty, injustice, and then growth inequality persist in our world, none of us can truly rest. So selama kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan besar masih ada, itu tidak ada dari kita yang bisa benar-benar beristirahat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.